Baik, selamat siang anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Luar biasa. Rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Semoga kita semua selalu diberkati dalam kasih dan damai Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pak Ernest pada acara kesempatan ini dalam rangka kebangkitan rohani ingin memberikan satu materi sharing bersama tentang tema kebangkitan dalam makna Paskah. Ya, yang akan kita ambil dari ayat kitab suci yaitu Lukas bab 6 dan 7. Untuk itu saya akan membacakan semua, daripada tidak akan saya penggal, tapi dari ayat 1 sampai dengan 12 saya bacakan sebentar. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada murid-murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdalena, Yohana, dan Maria ibu dari Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul, tetapi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan orang omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun dari tidurnya dan cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya kepada hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi anak-anak, dari berdasarkan kitab ini Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7 tentang makna kebangkitan, kita disebut sebagai orang-orang Kristen adalah penganut Kristus, percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kurun waktu tertentu kita akan selalu bernyanyi tentang makna Paskah, di mana makna Paskah itu sebenarnya adalah makna pembebasan. Kebangkitan itu adalah maknanya hidup kembali. Kalau kita flash dari peristiwa-peristiwa sebelum hari raya Paskah, maaf, ini di dalam Kristen itu kan ada dua aliran. Maksud saya aliran yang Roma Katolik dengan Kristen itu semuanya
bertumpu pada keyakinan Kristus. Dalam peristiwa itu mesti akan kita ketahui peristiwa yang mengawali Paskah diawali adalah puasa 40 hari. Itu dengan diawali Rabu Abu, Kamis Putih, itu adalah perjamuan terakhir Kristus dan puncak dari pelayanan Kristus, terbukti dari pembasuhan kaki para rasul. Kemudian Jumat Agung, Jumat Adi, itu adalah satu puncak kesengsaraan Kristus di mana untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan puncak kebangkitan itu adalah Paskah, terjadi setelah kematian. 3 hari kemudian dia bangkit hidup kembali. Nah, kita percaya, kita sebagai orang Kristen yang berimankan pada Kristus, percaya mengimani akan Tuhan kita Yesus Kristus, itu diberi dengan satu tanda tersendiri adalah pembaptisan. Pembaptisan mempunyai satu makna, itu adalah sebagai tanda pengikut Kristus. Dengan dibaptis kita diselamatkan dari dosa asal. Dari dosa asal itu adalah satu bentuk dosa yang dibangun dari para leluhur kita, dari Adam dan Hawa. Kita menanggung dosa. Kalau kita sudah dibaptis, kemudian kita akan menghayati bagaimana karya kita untuk mengimani kepada Kristus. Tampak dalam perilaku, ya, tampak dalam perilaku. Setiap peristiwa itu akan kita bagaimana kita bersikap. Masa pantang dan puasa ditekankan yang sangat ringan sekali menjelang kebangkitan Kristus. Dan yang paling berat itu sebenarnya adalah puasa untuk menekan hawa nafsu. Setiap manusia itu pasti mempunyai rasa hawa nafsu dan egois. Banyak dosa yang kita lakukan, entah itu disadari, entah itu tidak, entah itu disengaja ataupun tidak. Ya. Dari pengorbanan Kristus itu akan tampak. Dia mati, disalibkan, dikubur, kemudian dia akan bangkit. Nah, sebenarnya makna dari kebangkitan itu, pembebasan itu adalah untuk masuk surga itu adalah atas kerahiman dan kemurahan Tuhan. Percaya enggak? Orang yang tidak percaya pada Kristus pun juga diselamatkan. Pada waktu Tuhan kita disalibkan di Bukit Tengkorak atau Golgota, ada 2 orang penyangkut, di mana yang satu percaya, di mana yang satu tidak. Saat ini juga Anda masuk surga bersama saya. Itulah surga merupakan satu kerahiman dan hak prerogatif Tuhan. Maka karya Tuhan Allah Bapa dengan manusia, anak Tuhan atau Yesus itu merupakan Tuhan Allah Putra. Kemudian dalam hati kita tumbuh dengan bimbingan Roh Kudus. Kita akan berbuat yang lebih baik, maju, mengimani, kita percaya penuh. Dengan kepercayaan itu akan diselamatkan. Ya, akan diselamatkan. Maka baik, makna kebangkitan itu adalah satu makna hidup kembali, di mana Tuhan Yesus setelah bangkit akan datang di akhir zaman, akan menyelamatkan semua orang, lebih-lebih yang percaya kepada Kristus. Maka mari kita membangun Paskah ini dengan kebangkitan Kristus ini, membuat perilaku untuk menyadarkan diri sebagai pendekatan diri terhadap Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus berkarya di dalam hati kita. Kita mampu dan bisa untuk yakin dan hidup di dalam Tuhan kita. Semua perkara yang besar atau perkara yang kecil tetap kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau pada hari kemarin kita malas-malasan, kita bangkit untuk lebih giat. Kemarin kita belajarnya malas-malasan, kita bangkit untuk lebih belajar. Kemarin tidak mengerjakan tugas, kita bangkit untuk menjadi lebih baik. Kalau Anda percaya,
Tuhan selalu menyertai kita, di mana setiap perilaku dan perkataan kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Percaya, Anda akan berjalan pada satu bentuk rel yang benar. Karena apa? Kita percaya kita akan bangkit dan hidup bersama Kristus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Mungkin itu dari konsep makna bangkit itu, kita harus bangkit hidup kembali dalam segala karya. Yang tadinya malas bekerja sekarang giat bekerja, yang tadinya tidak mencintai orang tua kita lebih mencintai orang tua dan sesama, yang tadinya selalu mengucapkan kata-kata kotor kita tinggalkan, kita bangkit untuk berbuat yang baik, yang tadinya tidak mau menolong sesama kita tingkatkan hati kita untuk selalu menolong sesama saudara kita, tidak saja yang seiman tapi semua saudara kita sayang. Dengan demikian tetap kita akan satu mendapatkan bimbingan tersendiri. Jangan lupa setiap Anda menghirup nafas, kamu tidur, doa. Setiap Anda selesai mengerjakan tugas, Anda ucapkan doa syukur. Malam hari mau istirahat, Anda serahkan totalitas percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkarya di dalam hati kita. Kita mohon bimbingan, refleksi, perenungan sehari apa yang kita lakukan. Apakah perilaku kita itu menyakiti orang lain? Apakah perilaku kita membangun hati orang lain menjadi senang? Itulah kebangkitan hidup kita, di mana kita masih bersiarah di dunia, yang nanti akhirnya kita akan bersatu dengan Kristus di surga. Dengan Tuhan kita akan mampu, dengan bimbingan Roh Kudus hati kita pun juga akan terbuka menjadi yang lebih baik. Itu semoga seri kita, perilaku kita, karya kita, cita-cita kita selalu diberkati dan dilindungi oleh rahmat Tuhan kita. Kalau kita percaya penuh, ada totalitas, pasti yakin kita akan ada satu pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan satu pertolongan tepat dan indah pada waktunya. Itulah yang menjadi pedoman saya. Mungkin saya selalu meminta ini tidak dikabulkan, mintanya ini, tapi Tuhan itu tidak bisa didikte. Tuhan tidak bisa didikte. Kita bangkit dalam hidup kita, ada satu perubahan yang tidak baik menjadi baik, tidak sukses menjadi lebih sukses, tidak mensyukuri menjadi lebih mensyukuri. Itu kita bangkit. Makna dari bangkit kita. Ya. Kalau kita sudah menyadari itu totalitas, maka percaya. Dengan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus dalam karya kita pasti bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.